mangulu kita mangulu di Tuhan hidup, jalan mati kita mati di Tuhan hidup. Asa mangulu mana mati kita tonggo di Tuhan kita. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Demikian pembacaan dari kitab Rom 14 ayat 8. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada pembicaraan kebersamaan antara seorang bapak dan anak ketika perjalanan dari kampung menuju kota. Di tengah jalan ini, di perjalanan, sang bapak menghentikan mobil yang dia bawa karena melihat ada satu pohon kayu yang berdiri di atas tebing. Ya, kita bisa membayangkan mulak kita di hutan, ada misalnya hal dari dulu ini ada satu pohon yang berdiri, dan sang ayah bertanya, sang bapak bertanya kepada anaknya, mengatakan seperti ini: adakah pelajaran yang bisa kau dapatkan dari pohon tersebut? Adakah pelajaran yang kau dapat dari pohon tersebut? Ada satu pohon di atas tebing. Dan anak menjawab dengan yakin dan mantap sesuai dengan pengetahuannya. Dia berkata kepada orang tuanya, pohon itu bisa menjadi tempat berteduh yang nyaman. Bahwa pohon bisa menjadi tempat yang berteduh. Duduk di sana bisa merasa nyaman. Dan pohon juga menyimpan air yang bersih, karena dengan adanya pohon tentunya air juga boleh disimpan dan mengalir dan kita pakai seperti itu. Dan pohon bisa menahan tanah agar tidak longsor. Dan ada pohon itu akan menyeimbangkan udara yang segar. Itu yang dia pahami, dan barangkali juga kita memahami situasi tersebut, bahwa pohon sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Sang bapak mendengar jawaban anak mengatakan seperti ini, bagus. Tetapi ada satu proses pembelajaran dari pohon yang berdiri itu. Mari kita simak dan kita lihat. Dan dia berkata kepada anaknya, dan dia mengatakan seperti ini: perhatikanlah ujung pepohonan itu, cabangnya itu, dahannya itu kemana mengarah. Sang bapak menjelaskan, lihatlah bahwa pohon itu arahnya, dahannya itu mengarah kepada satu terang, mengarah kepada terang. Dari segi pengetahuan ilmu alam yang kita pelajari, saya pelajari juga mengatakan bahwa tanaman itu akan mencari sintetisnya matahari dari mana datang dan mengarah ke sana. Bapak ini mengarahkan, lihatlah bahwa pohon itu caranya semuanya mengarah kepada satu sumber, dia mencari cahaya. Karena itu anakku, mari belajarlah dari pohon tersebut, mengatakan selalu mencari cahaya terang matahari. Sang bapak mengatakan itu kepada anaknya, jadikanlah dirimu seperti pohon tersebut yang mencari kebenaran, mencari kehidupan. Kadang kita melihat pohon itu sepintas saja, tetapi kalau kita mengapati, dia akan mencari cahaya agar dia boleh bertumbuh dengan baik. Apa hubungannya dengan firman Tuhan bahwa saat ini kita membaca dan kita mendengar dari kitab Rom yang mengatakan baik hidup dan mati kita ada di dalam Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Bahwa keadaan tanah yang ada di sekitar kita ini, kita tidak bisa melihat itu hanya suatu tanah nebidang, naluas, songopak kiri monta, unang yan adong kami na bergelombang-gelombang, unang yan adong kami na berbatuan, unang yan adong na berkerikil-kerikil, na dengan menyatawi asa buhay pernaku isuan akaswasuana. Keadaan tanah yang ada seperti itu.
Dan itu juga lah kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kehidupan kita ini tidak semulus yang kita bayangkan. Kita menginginkan jalan ini tanpa bebatuan, kita menginginkan jalan ini penuh keindahan, kita tidak menginginkan jalan ini yang penuh dengan gelombang-gelombang. Ada tebing yang curam, ada turunan yang melelahkan, bahkan ada kerikil-kerikil di depan kita yang membuat kita jatuh. Kalau itu ada di tanaman itu juga tidak akan bertumbuh dengan baik. Itu biasa. Nah, kehidupan kita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,